Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dapat berjumpa kembali di channel Tombo Ati TV ini dengan keadaan lebih baik lagi. Bagi yang masih sakit, semoga segera diangkat sakitnya, diganti dengan kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna dengan izin Allah. Kesehatan kita, menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur, kita bermanfaat untuk lingkungan, untuk keluarga kita dapat berani lagi, percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini di sini di pagi hari ya, habis sholat subuh, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ditambah nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Sahabat Tombo Ati dimanapun berada, kita masih dapat bernafas, kita masih dapat berbicara, kita masih dapat berkedip, kita masih dapat merasakan nikmat-nikmat Allah itu sebenarnya sangat luar biasa. Dengan sakit ini kita akan belajar, kita akan bisa lebih sabar lagi, karena kita itu benar-benar dilatih oleh Allah dengan sakit ini. Kita terpilih dengan diberi sakit kecemasan, anxiety, kita diberi sakit panik seperti ini, rasa takut, rasa was-was. Kita itu sangat terpilih. Tidak semua orang diberi sakit seperti ini, karena dengan sakit ini akan merubah kepribadian kita. Kepribadian kalian akan berubah. Kita akan berubah pola kita, pola hidup kita akan berubah, pola pikir kita akan berubah, pola makan kita juga akan berubah, pola hidup sehat kita akan berubah, keyakinan kita juga semakin mantap. Kita masih dapat bertahan. Kita bangkit dari titik terendah untuk bangkit lagi, memulai dari nol untuk lebih baik dan lebih baik. Ayo, untuk segera sembuh dari sakit yang kalian derita, kita harus merubah pola pikir kita, atau kita harus merubah karakter kita. Alam bawah sadar kita harus kita rubah. Karakter harus dirubah. Cara pandang kita harus dirubah. Bagaimana kita mensikapi hidup kita, bagaimana kita mensikapi masalah-masalah yang datang pada kita. Mulai dari kita bangun tidur, sebenarnya kita mau tenang, kita mau slow, mau menikmati hari-hari kita. Tapi kita terkadang mendapati sesuatu masalah tertentu. Kita namanya orang hidup, ya pasti kita akan ada masalah. Jadi jangan khawatir, ini berat banget hidup ini seperti ini. Bukan hanya kalian sendiri yang mengalami masalah-masalah seperti itu. Ayo, kita sudah mulai bulan puasa ini. Jadi nanti di saat bulan puasa, bagi yang sudah bisa berpuasa, silakan berpuasa, karena berpuasa itu akan menenangkan kalian. Kita akan bisa lebih tenang, kita akan cuek, kita tidak akan mempedulikan apapun, kita akan fokus beribadah. Ada masalah apapun kita akan cuek, seolah-olah kita itu ndablek ya. Kalau sudah kita bisa ndablek, sudah kita tidak peduli apapun, itu yang penting kita fokus untuk selalu berbuat baik dan merubah karakter kita, insya Allah akan segera sembuh. Kita nggak memedulikan orang lain, itu urusan masing-masing. Dan saya pun juga tidak akan mengeluh kepada orang lain, karena sering kita kecewa kalau kita mengeluh dengan orang lain. Bahkan kita dianggap lebay, bahkan kita dianggap berlebihan kamu, kamu sakit kayak gitu, sebenarnya kamu tidak sakit, sebenarnya kamu itu orangnya ini, kenapa kamu merasakan seperti itu? Nah, kayak gitu.
Mereka tidak tahu, kita curhat kepada mereka tidak tahu. Kecuali kalau kalian curhat sesama dengan orang anxiety, maka kalian akan saling menguatkan. Bahkan kalaupun ada keluhan dari orang lain, kalian tidak boleh mendengarkan sebenarnya. Ayo kita jangan mengeluh. Kita harus kuatkan hati, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah, menangis kepada Allah. Kita harus berusaha untuk tersenyum setiap hari. Kita harus melakukan terapinya seperti apa yang saya lakukan. Mulai dari bangun tidur harus ngapain sampai tertidur. Lihat di TV 94 sudah saya sampaikan. Semua sudah jelas di sana. Dan ikuti video-video penunjang lainnya, cara merubah alam bawah sadar kita, cara merubah karakter kita. Kita itu siapa? Kita itu ciptaan Allah. Kita itu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Jikalau kita masih diberi hidup, kita itu masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesempatan untuk lebih baik lagi, merubah pola-pola kita dari pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Keyakinan kita perkuat, dan karakter kita terutama itu harus kita rubah. Sebelum kita sakit, memang orang yang menderita kesemasan itu biasanya yang mengeluh kepada saya itu orangnya perfect, orangnya serba konsisten, orangnya pekerja keras, orangnya berpikir keras, orangnya itu selalu ingin maju, selalu ingin lebih baik lagi, orangnya perfect, orangnya konsisten, tanggung jawab. Memang orang anxiety biasanya orang-orang yang dari orang seperti itu. Dia orang yang dablek, orang yang tidak peduli, orang yang cuek. Kenapa dia tidak sakit? Dengan kita orang yang perfect, orang yang cara berpikirnya itu memang bawaan dari kita. Nah, kita harus berubah ya gitu. Itu sebenarnya ada sisi positifnya, itu bagus. Tapi kita tidak boleh ataupun kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menuruti kita. Memaksa orang lain untuk selaras dengan apa yang kita mau. Orang yang kalau kita punya mau, kita harus terjadi. Kalau kita sudah punya keinginan harus terjadi seperti ini. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Boleh kita bercita-cita, boleh kita beranggapan kita akan menjadi lebih baik lagi. Tapi semua itu kehendak Allah. Sak tekane lah ibaratnya. Ibaratnya itu sesampainya sajalah saya harus jalani, saya nikmati hidup ini. Saya pokoknya yang penting berjalan. Terserah Allah nanti seperti apa, yang penting saya selalu berbuat baik. Tombol ADTV dimanapun berada, mari kita saling mengingatkan. Kita harus menjaga diri kita, menyelaraskan antara pikiran dengan hati kita, menempatkan kita itu siapa. Kita tidak boleh menuruti nafsu kita yang terlalu berambisius dalam segala hal, dalam mencari rezeki, dalam mencari kebahagiaan, dalam mencari kita kan ingin lebih baik lagi. Bagus, tapi kita harus merubah karakter kita. Cara kita yang kemarin-kemarin itu mengakibatkan kita anxiety psikosomatis. Harus kita sadari, aku tuh orangnya seperti apa ya? Orangnya perfect, orangnya kalau mempunyai keinginan itu harus tercapai, harus buru-buru, saya harus begini, bahkan sampai lupa makan. Bahkan kita itu kalau sudah mempunyai keinginan seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi. Kita tidak boleh seperti itu, kita harus merubah. Itu salah satu orang yang terkena anxiety ya, orang-orang yang perfect, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang selalu maunya harus dituruti sesuatu yang sini tidak kesampaian atau bagaimana. Nah, itu kalian yang tahu sendiri. Ayo kita rubah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang susah, memang sulit untuk merubahnya, tapi kita bisa, pasti bisa. Dan gak usah begitu peduli dengan kata orang, gak usah peduli dengan orang lain, gak usah peduli dengan masalah-masalah yang terjadi setiap hari. Bukan hanya kalian sendiri yang punya masalah, kalian punya masalah, saya juga punya masalah. Bahkan kalian masalahnya dicurhatkan kepada saya apa masalah kalian ceritakan kepada saya. Ya saya semampu saya mencerna. Tidak semata-mata kalian punya masalah saya membacanya tiap hari, tiap pagi, siang, sore.
Tidak seperti itu, saya juga mengaturnya. Oleh karena itu, kadang kalian mungkin WA atau yang bisa WA kepada saya balasnya sore hari ataupun 1 hari kemudian baru balas. Karena itu juga saya atur. Saya tidak begitu saya harus ini. Karena saya sudah menyadari saya itu seperti apa, karakteristik saya seperti apa, saya harus mensikapinya seperti apa. Saya juga bekerja, saya juga pedulikan keluarga, memedulikan keluarga, anak, istri, saya memedulikan lingkungan, saya harus berkomunikasi ataupun bersosialisasi dengan lingkungan saya harus mengurusi diri saya harus beribadah, saya harus ini, itu, dan lain sebagainya. Itu juga pekerjaan saya, masalah hidup saya, apa yang harus saya jalankan, saya harus tahu. Dan kalian semua dimanapun berada juga harus seperti itu. Harus belajar kalian itu seperti apa, saya harus bagaimana menguatkan diri. Misalnya harus WA ke saya ataupun kalian bertanya di komentar, itu kalian harus menyadari, oh saya harus dijawab. Sebenarnya saya harus menjawab kalian, saya menjawab kalian, tapi saya juga harus punya waktu. Itu harus kapan saya menjawabnya. Karena kalau saya tidak memanajemen seperti itu, ya sama saja saya sembuh, tapi saya belum bisa mengendalikan diri saya juga. Semuanya harus sesuai, proporsional. Kita harus sesuai, kita harus bisa menempatkan di realnya masing-masing semampunya. Ayo bangkit, kalian punya cara, ayo dikoreksi, dilihat ke dalam, menasihati diri sendiri. Menasihati kita harus bagaimana karakter kalian itu bisa berubah kalau kalian bisa ngobrol dengan diri sendiri dan menasihati dengan diri sendiri. Kalian merubah dengan cara afirmasi positif. Aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, aku sehat sempurna, aku orangnya baik, aku orangnya slow, aku orangnya santai, aku orangnya bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, aku sabar, aku sehat sempurna dengan izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur, aku berani lagi, aku percaya diri lagi, aku dapat membahagiakan orang yang kita cintai. Seperti itu diulang-ulang, kita rubah. Kalau di saat sensasi datang, kita tidak panik, kita tidak stres, baik-baik saja, kemarin saya catat aku begini, kenyataannya aku baik-baik saja, meskipun begini aku ternyata baik-baik saja, kayak gitu. Dan itu kalian harus lakukan, bisa titik refleksi sambil mendengarkan video-video saya dari TV1, TV2, TV3, semua sudah saya kasih tanda. Itu adalah cara-cara juga. Kalau kalian sudah mendapatkan ilmunya, kalian bisa menerapkan, mempraktekkan terapinya, sehingga kalian bisa menikmati prosesnya, dan kalian akan segera sembuh. Kalau kalian belum bisa menikmati prosesnya, proses terapinya, mulai dari bangun tidur harus ngapain, merubah polanya, merubah pola makannya, pola hidup sehat ya, pola pikirnya itu dirubah dari setiap hari itu, dan sudah membentuk pola dengan baik, itu akan segera sembuh. Saya yakin. Ayo kalian lihat dari TV1, TV2, TV3. Jangan tanya-tanya yang aneh-aneh sebelum melihat video-video saya. Semua sudah saya jelaskan di sana. Saya begini sudah saya jelaskan. Tinggal kalian melihatnya berulang-ulang, karena video saya itu menenangkan. Seperti kalian minum obat penenang. Kalau kalian minum obat penenang bisa tenang, kalian melihat video saya bisa tenang. Karena orang yang anxiety psikosomatis mendengarkan orang yang pernah terkena anxiety psikosomatis, kalian akan tenang. Karena orang-orang yang sudah sembuh itu kenyataannya bisa sembuh dengan melakukan tips-tipsnya masing-masing. Memang ada perbedaan antara mentor satu dengan lainnya. Mereka yang sudah sembuh dan alhamdulillah saya sudah sembuh, memang ada perbedaan. Ayo kita berusaha untuk sembuh dan mengikuti orang-orang yang sudah sembuh total, dan kita sudah bisa bahagia lagi, bisa membahagiakan orang yang kita cintai lagi. Dan kita itu sebenarnya diharapkan orang-orang yang kita cintai untuk sembuh dan untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Ayo teman-teman dimanapun berada, mohon maaf jika banyak yang saya sampaikan kurang paham, kalian bisa mengulang-ulanginya. Saya mohon maaf banget karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan juga yang harus saya kerjakan. Oleh karena itu saya mohon maaf, dan saya harap kalian semua memahami apa yang saya sampaikan, dan juga mudah-mudahan intinya kalian segera cepat memahami, cepat
paham sebenarnya apa yang terjadi pada diri kalian, dan mudah-mudahan kalian segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia, sehat sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.